Seorang remaja putri bernama Rista akhir-akhir ini sering merasa lelah meskipun tidak melakukan aktivitas berat. Di kelas, ia kerap mengantuk, terlihat pucat, dan sulit untuk berkonsentrasi saat pelajaran berlangsung. Setelah diperiksa, Rista ternyata mengalami anemia defisiensi besi dan kondisi ini dipengaruhi oleh kebiasaan yang sering melewatkan sarapan dan memilih untuk jajan-jajanan yang kurang bergizi, sehingga asupan zat besi tidak tercukupi. Melalui konseling gizi, setelah datang untuk berkonsultasi, Rista mulai memahami penyebab keluhannya dan menetapkan target sederhana. Perlahan, Rista mulai menyadari bahwa perubahan kecil yang konsisten dapat membuat tubuhnya menjadi lebih bertenaga dan lebih fokus belajar saat di sekolah. Rista ya? Iya, Ibu. Oke, selamat siang Rista. Selamat siang. Terima kasih sebelumnya sudah berkenan untuk hadir di konseling hari ini. Nah, bagaimana nih kabarnya untuk hari ini? Untuk kabarnya hari ini tuh kayak sering merasa capek, habis itu kalau kuliah atau sekolah itu ngantuk, terus kurang fokus juga. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, boleh nggak saya lihat lembar pemeriksaannya? Oh, boleh. Oke. Seperti ini ya. Kalau dilihat sih dari hasil pemeriksaannya dari adik Rista ini tercantum bahwasannya hemoglobin dari adik Rista ini kurang di bawah normal. Nah, kalau normalnya hemoglobin itu ada di atas 12 gram per desiliter sampai 15 gram per desiliter. Lalu kalau di hasil pemeriksaannya dari adik Rista sendiri itu 9,8 gram per desiliter. Nah, itu menandakan bahwasanya adik Rista ini kekurangan untuk mengonsumsi zat besi atau bisa teridentifikasi anemia defisiensi zat besi. Nah, akibatnya dari anemia ini adik Rista ini jadi kesulitan untuk fokus belajar karena ya tubuh adik Rista ini mudah lelah. Oh, begitu ya, Ibu. Ya, benar. Lalu untuk adik Rista ini kalau sarapan pagi-pagi ini sarapan apa yang biasanya dikonsumsi? Lalu buat istirahat kalau sekolah juga itu apa yang dikonsumsi? Kalau pagi biasanya jarang sarapan. Kalau sarapan itu biasanya mie instan karena praktis juga. Terus kalau misalnya jajan itu sering banget saya tuh makan seblak dan juga minum es teh manis, minuman manis kayak gitu kemasan. Oh gitu. Jadi berarti hampir tiap hari itu Dek Rista jarang sarapan ya? Kalau sarapannya pun pakai mie instan. Kalau istirahat juga makannya seblak sama es teh. Ya betul. Berarti untuk jajanan sehari-hari yang Dek Rista konsumsi itu untuk makanan protein hewaninya apa? Untuk protein hewaninya sendiri itu saya mengkonsumsi telur sama ayam, biasanya itu seminggu 3 kali saja. Kalau minum obat tambah darahnya gimana? Kan biasanya di sekolah itu ada arahan buat minum obat. Biasanya saya buat mainan sih Bu, soalnya tuh rasanya tuh aneh bagi saya. Wah, itu tuh nggak boleh dibuat mainan. Harusnya itu diminum supaya darahnya kamu tuh bisa nambah. Iya Ibu, lain kali saya akan mengkonsumsi tambah-tambah darah lagi. Oke, baik. Rista sudah menunjukkan usaha yang baik dengan datang ke konseling hari ini untuk mencari cara bagaimana merubah kebiasaan yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik supaya adik Rista ini sehat. Ya Ibu, saya ingin merubah kebiasaan buruk itu menjadi sehat, terus biar tidak terus-terusan lemas di sekolah, biar belajar saya juga fokus. Nah, kalau begitu bagaimana kalau kita cari cara biar kamu bisa menangani masalah yang lagi kamu hadapi ini? Ya boleh banget. Oke, nah dari beberapa kebiasaan adik yang tadi sudah disebutkan, tadi kira-kira kebiasaan kecil apa yang harus diubah? Mungkin bisa diagendakan dalam 1 minggu ini terlebih dahulu. Mungkin bisa sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu, terus sama lauknya diusahakan lauk hewani juga. Terus kalau istirahat itu jangan makan seblak. Terus habis itu seminggu sekali itu minum air putih dingin atau air putih biasa. Terus diberikan juga tablet tambah darah dari pihak sekolah. Oke, baik. Dari penjelasan Dek Rista tadi saya rangkum ya. Jadi Rista ini ingin memperbaiki kondisi anemia agar tidak mudah lelah dan bisa lebih fokus saat sekolah. Kamu juga menyadari kan
menunjukkan bahwa kebiasaan tidak sarapan dan kurang makanan yang mengandung zat besi itu seperti membeli seblak dan es teh hampir setiap hari, terutama karena ajakan teman dan tidak mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, untuk minggu ini Adik berkomitmen bahwa sebelum berangkat sekolah akan sarapan terlebih dahulu, betul? Iya betul. Oke. Nah, ini juga menambah lauk hewani, mengurangi konsumsi seblak menjadi 1 kali dalam seminggu. Kalau bisa nggak usah dalam seminggu karena seblak juga memberikan efek yang sangat buruk ke adik. Seperti itu. Nah, apakah rangkuman yang saya sebutkan tadi apakah sudah benar? Ya sudah. Oke, baik. Keputusan ini berasal dari Rista dan dari saya sendiri akan siap mendampingi untuk proses adik Rista ini menjadi lebih sehat. Baik. Oke, supaya rencana ini lebih jelas dan mudah dijalankan, sekarang kita buat target yang lebih spesifik dan terukur ya. Jadi dalam 1 minggu ke depan, berapa kali Rista ini sarapan dan makan seblak? Sarapan paginya setiap hari, seblaknya dalam 1 minggu. Oke, jadi targetnya udah jelas ya. Jadi sarapan tiap hari, seblak 1 kali dalam seminggu, benar begitu? Ya betul. Oke, untuk minumnya gimana? Mungkin bisa diganti sama air putih agar sehat. Oke, benar, bagus. Oke, menurut Rista apakah target ini realistis untuk dilakukan dalam 1 kali seminggu ke depan? Sepertinya bisa. Oke, baik. Jadi kita sepakati selama 7 hari ke depan Rista sarapan setiap hari dan hanya membeli seblak seminggu maksimal 1 kali dengan minum air putih. Lalu setelah 1 minggu ini kita evaluasi bersama untuk yang sudah dilakukan dari adik Rista ini. Apakah Rista siap untuk menjalankannya? Siap. Rista, tadi kita sudah membuat target dalam 1 minggu supaya kita tahu berhasil atau tidaknya. Sekarang kita masuk ke tahap self monitoring atau pemantauan secara mandiri ya. Nah, artinya dari Dek Rista ini mencatat sendiri kebiasaan makan selama 7 hari. Apakah Dek Rista ini bersedia untuk mencobanya? Bersedia Ibu. Oke, jadi Dek Rista ini lebih nyaman mencatat di buku atau di HP? Di HP saja. Oke, baik. Jadi setiap hari nanti Dek Rista cukup mencatat 2 hal. Yang pertama ada sarapan atau tidak dan apa lauknya. Lalu yang kedua, makan dan minum apa saat istirahat sekolah. Contohnya nih, Senin sarapan lauk ati ampela, lalu salad buah dan air putih. Nah, tidak perlu panjang, yang penting itu konsisten gitu, sesuai apa yang sudah dijelasin sama tadi sama Dek Rista. Baik Ibu. Oke, nah nanti catatan ini bukan untuk menyalahkan, tapi supaya Dek Rista ini bisa melihat sendiri perkembangannya dalam satu minggu ke depan. Jadi nanti kita akan evaluasi bersama-sama. Oke Rista, jadi kita kilas balik ya. Jadi selain ajakan teman untuk makan seblak ini, apakah ada hal lain yang membuat Rista ini jarang makan lauk hewani? Ya, cara saya itu takut gemuk Ibu. Soalnya katanya itu daging sama telur itu bisa berat badan naik. Oke, jadi Dek Rista ini mengurangi lauk hewani karena khawatir berat badannya bertambah ya? Iya Ibu. Oke, menurut Rista apakah semua lauk hewani ini membuat berat badan naik? Tidak tahu juga sih Bu, sebenarnya saya cuma hanya ikut-ikut teman saja. Oke, kalau begitu bagaimana kalau kita cari pilihan lauk hewani yang tetap sehat dan tidak berlebihan porsinya? Nah, sama gimana sih ini agar bisa mengonsumsi seblak tapi tetap sehat? Maksudnya gimana Ibu? Ya, misalnya nih ya, untuk lauk hewaninya ini bisa memilih telur bagian putihnya, ayam tanpa kulit, lalu ikan, itu kan juga lauk hewani ya. Nah, untuk seblaknya ini bisa menambahkan telur, sayuran yang lebih dominan dibandingkan kerupuk. Lalu kalau sedang menstruasi juga jangan lupa diminum tablet tambah darahnya. Lalu menurut Dek Rista ini apakah itu lebih memungkinkan? Sepertinya bisa, mungkin. Dari pilihan itu mana yang paling Rista suka? Semuanya pilihan itu bisa semua sih Bu. Oke, baik.
Jadi mulai minggu ini juga Rista akan menambahkan lauk hewani yang sudah disebutkan tadi seperti telur atau ayam minimal 3 kali seminggu dengan porsi cukup, dan nanti kita lihat bagaimana kondisi tubuh Rista setelah itu ya. Baik Ibu. Oke. Jika nanti Rista merasa khawatir lagi tentang berat badan, kita bisa konsulkan lagi, kita bisa diskusikan lagi berdasarkan perkembangan yang ada, dan seperti yang sudah saya katakan tadi bahwasannya saya akan mendampingi setiap prosesnya. Iya. Oke, Rista, supaya perubahan ini bisa bertahan, kita juga perlu dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, siapa sih yang paling sering berinteraksi? Itu ada nama, kalau di sekolah itu ada teman-teman dekat saya. Dari mereka siapa yang paling berpengaruh sama kebiasaan makan Rista? Yang berpengaruh itu biasanya kalau di sekolah itu teman-teman saya ketika jadi kayak jajan bareng di sekolah. Kalau di rumah, Mama itu menyiapkan makanan apa enggak? Iya, menyiapkan makanan. Menurut Rista, dukungan seperti apa yang Rista paling butuhkan dari Mama? Menurut mungkin diingatkan sarapan setiap hari. Habis itu lauknya itu juga seperti telur, daging disiapkan oleh Mama. Nah, itu ide yang bagus. Apakah Rista ini sudah pernah menyampaikan ke Mama bahwasannya tentang kondisi anemia ini? Belum. Bagaimana kalau Rista ini mencoba untuk bicara sama Mama? Kayak misalnya bilang, Ma, aku mau lagi lebih sehat supaya tidak gampang lemas, karena aku lagi lemas terus kalau di sekolah. Terus bisa bantu siapkan makanan sarapan sederhana kayak gitu. Menurut Rista, apakah itu sangat membantu atau memungkinkan? Memungkinkan. Oke, kalau di sekolah ada nggak satu teman yang menjadi teman support kamu? Kayak misalnya saling mengingatkan untuk tidak jajan-jajan yang sembarangan kayak gitu. Ada itu satu teman dekat saya. Oke, baik. Jadi rencananya Rista ini akan minta Mama membantu menyiapkan sarapan dan memilih satu teman sebagai support partner di sekolah. Dengan begitu, Dek Rista ini tidak merasa sendirian dalam proses ini ya? Iya, iya. Baik Rista, hari ini kan kita sudah menyusun target, mencari solusi jika ada hambatan, dan menentukan siapa saja yang mau mendukung dari adik Rista ini sendiri. Nah, perubahan ini memang tidak harus langsung sempurna, yang penting konsisten dan terus mencoba. Dan saya juga sendiri percaya bahwasanya Dek Rista ini mampu buat menjalankan semua rencana yang sudah dipaparkan tadi, dijelaskan tadi. Lalu nanti kita akan evaluasi hasil dari konsistensi dari Dek Rista ini sendiri dalam 1 minggu lagi ya. Nah, nanti jika ada kesulitan tidak usah ragu untuk bertanya, jadi bisa langsung bertanya kepada saya. Dan terima kasih juga sudah terbuka dan sudah hadir pada konseling hari ini, supaya nantinya Dek Rista akan menjadi lebih sehat lagi. Oke, mungkin cukup dari saya ya untuk sesi konseling kali ini. Semangat ya Dek Rista untuk menjalankan 1 minggu ke depan, dan kita akan evaluasi terus menerus. Terima kasih, Bu.